juga seperti pada hari di masa di padang gurun, pada waktu nenek moyangku mencoba menguji aku, padahal mereka melihat perbuatanku. 40 tahun aku jemu kepada angkatan itu, maka kataku, mereka suatu bangsa yang sesat hati, dan mereka tidak mengenal aku. Suara siapa yang harus kita dengar hari ini? Di dalam Samuel 23 ayat 2 dituliskan bahwa Roh Tuhan berbicara dengan perantaranku, firman-Nya ada di lidahku. Roh siapa yang harus kita dengar? Ditulis tadi, Roh Tuhan. Siapakah Tuhan itu? Kita semua tahu bahwa Tuhan huruf besar ya sini. Asal katanya dari bahasa Ibrani Yahweh. Dalam bahasa Inggrisnya Jehovah. Dia itu adalah Tuhan, Allah Bapa sendiri. Jadi yang kita dengarkan adalah Roh Tuhan, Roh dari Allah Bapa. Yesaya 59 ayat 2. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosa. Karena dosa manusia di awal penciptaan ada berarti awal, sehingga Allah tidak berbicara langsung kepada kita. Dia berbicara kepada nabi-nabi melalui Roh-Nya. Ibrani 1 ayat 1 menjelaskan, setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi. 1 Petrus 1 ayat 10-11, keselamatan itulah yang diselidiki dan diteliti oleh nabi-nabi yang telah bernubuat tentang kasih karunia yang diuntukkan bagimu. Ayat 11, dan mereka meneliti saat yang mana dan yang bagaimana yang dimaksudkan oleh Roh Kristus yang ada di dalam mereka, yaitu Roh yang sebelumnya memberi kesaksian tentang segala penderitaan yang akan menimpa Kristus dan tentang segala kemuliaan yang menyusul sesudah itu. Jadi yang didengarkan Musa pada saat itu adalah Roh Kristus. Jadi dalam ayat ini dikatakan pada hari ini. Mengapa pada hari ini kita harus mendengarkan suara Allah, bukan besok? Ini ditegaskan lagi di dalam kitab Ibrani. Rasul Paulus 3 kali menyampaikan ini. Kenapa pada hari ini? Dalam Ibrani 3 ayat 7 sampai 9 berkata, sebab itu seperti yang dikatakan Roh Kudus, pada hari ini jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti dalam kegeraman pada waktu pencobaan di padang gurun, di mana nenek moyangmu mencobai aku dengan jalan memuji aku, sekalipun mereka melihat perbuatan-perbuatanku 40 tahun lamanya. Berikut yang kedua disampaikan Rasul Paulus dalam suratnya kepada orang Ibrani, orang Israel, dalam Ibrani 3 ayat 15.
ketika ia setelah sekian lama berfirman dengan perantaraan Daud seperti dikatakan di atas, pada hari ini jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu. Itu 3 penegasan dari Ibrani 3 kali disampaikan. Kita harus mendengarkan firman Tuhan hari ini. Dalam berikut and Herald tanggal 27 Juni 1882, paragraf yang 12 dikatakan bahwa Tuhan mengirimkan peringatan, nasihat dan teguran kepada kita agar kita memiliki kesempatan untuk memperbaiki kesalahan kita sebelum kesalahan itu menjadi kebiasaan. Ya. Dia memberikan nasihat kepada kita. Berulang-ulang kali sebelum kebiasaan itu menjadi kesalahan itu menjadi suatu kebiasaan dan akhirnya menjadi karakter tabiat di dalam kehidupan kita. Namun jika kita menolak untuk dikoreksi apa yang disampaikan firman Tuhan setiap hari, kita menolak ya, koreksi-koreksi itu kita tolak, Allah tidak akan campur tangan untuk melawan kecenderungan tindakan kita sendiri. Dia tidak melakukan mujizat apapun sehingga benih yang ditabur tidak akan tumbuh dan menghasilkan buah. Karena kita menolak setiap buah. Masih dalam paragraf yang sama, orang yang menunjukkan keras kepala, yang tidak beriman atau acuh tak acuh terhadap kebenaran ilahi, sebenarnya sedang menuai hasil yang telah dia tabur sendiri. Begitulah yang dialami banyak orang, termasuk saya juga ya. Karena kita melihat di diri kita, saya kadang-kadang berpikir bahwa biarlah saya melakukan ini hari ini, mudah-mudahan besok saya bisa berubah. Saya pikir itu adalah suara Tuhan ya, mengingatkan besok kamu berubah. Ternyata dalam pelajaran ini itu bukan suara Tuhan. Tuhan mau kita berubah hari ini. Kejadian 7 ayat 13 ya. Tapi hati Firaun berkeras sehingga tidak mau mendengarkan mereka keduanya, seperti yang telah difirmankan Tuhan. Peristiwa ini kita tahu bersama bagaimana Harun dan Musa menyampaikan kepada Firaun bagaimana kehendak Allah untuk umatnya Israel, meminta agar supaya Firaun melepaskan mereka untuk kembali ke tanah perjanjian. Tapi Firaun menolak. Tongkat Harun dan Musa yang berubah menjadi ular ditangkis dengan tongkat dari ahli-ahli sihir Firaun. Tetapi dalam Kejadian Keluaran 7 ayat 22, tetapi para ahli Mesir membuat yang demikian juga dengan ilmu-ilmu mantra mereka, sehingga hati Firaun berkeras dan dia tidak mau mendengarkan mereka keduanya, seperti yang telah difirmankan Tuhan. Tongkat makan tongkat. Firaun tidak melakukan. Inilah yang mempermudah dia menolak kepada mujizat-mujizat selanjutnya. Dan apa yang terjadi? Lebih besar ya dari tongkat, lebih besar mujizat atau tulah yang dirasakan, yang dialami oleh bangsa Mesir, yaitu air menjadi garam. Dan ini dirasakan oleh seluruh umat Mesir pada waktu itu. Tetapi ditolak oleh Firaun. Begitu seterusnya, karena penolakan yang pertama, sehingga mujizat
mujizat yang selanjutnya bahkan sampai 10 tulah dihiraukan, diabaikan oleh Firaun karena memulai dari yang pertama merasa. Lukas 10 ayat 27. Tetapi Tuhan mengeraskan hati Firaun sehingga dia tidak membiarkan mereka pergi. Pertanyaan, apakah memang Tuhan mengeraskan hati Firaun? Tentu tidak. Yang mengeraskan hati Firaun adalah penolakannya yang pertama. Dia menolak yang pertama, selanjutnya menolak, akhirnya dia mengeraskan hatinya. Review dan Arab 1912 apa yang telah dilakukan Firaun akan dilakukan berulang-ulang oleh manusia hingga penutupan pintu kasihan. Kita tahu sebentar lagi saya rasa kita semua belajar bahwa pintu kasihan akan ditutup. Kalau kita pelajari, kita menunggu undang-undang hari Minggu, itu bertanda bahwa penutupan pintu kasihan sudah dekat. Allah tidak membinasakan manusia, tetapi ketika seseorang melumpuhkan keyakinan, ketika ia berpaling dari bukti, ia menaruh ketidakpercayaan dan akan menuai apa yang dia tabur. Allah tidak membinasakan manusia. Kita sendirilah yang menutup pintu kasihan itu. Karena sejatinya Allah adalah kasih. Walaupun nenek moyang kita sudah jatuh dalam dosa, tetapi Dia yang datang kepada manusia menawarkan keselamatan. Masih dalam paragraf yang kedua, dengan menolak Roh Allah hari ini, Ia mempersiapkan jalan bagi penolakan terang yang kedua. Ketika terang itu datang dengan kuasa yang lebih besar, dan dengan demikian Ia akan berpindah dari satu tahap ketidakpedulian ke tahap ketidakpedulian yang lainnya, sampai akhirnya terang itu gagal memberi kesan kepadanya dan dia tidak lagi menanggapi Roh Allah dalam ukuran apapun. Dalam Wahyu 3 ayat 20 katakan, lihat aku berdiri di buka pintu dan mengetok. Jika ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk, mendapatkannya, dan aku akan makan bersama-sama dengan dia, dan ia bersama-sama dengan aku. Seringkali Tuhan datang kepada kita, mengetok pintu, tapi kita melakukan penolakan. Kita menunggu penolakan itu di depan pintu, menunggu terus sehingga kita susah membuka itu. Ya, kita mengabaikan itu sehingga suara Tuhan yang keras mengetuk kepada kita, kedengarannya kecil, bahkan lama-kelamaan suara itu tidak terdengar kepada kita. Kita menunggu penghalang di pintu itu dan akhirnya kita tidak akan bisa membuka lagi. Review dan Arab 2 November 1886. Saksi yang benar berkata, lihat aku berdiri di buka pintu dan mengetok. Wahyu 3 ayat 20. Setiap amalan, teguran dan permohonan dalam firman Allah atau dengan perantara putusan-putusannya adalah ketukan di pintu hati. Itulah suara Yesus yang meminta masuk. Dengan setiap ketukan yang tidak dihiraukan, kecenderungan untuk membuka menjadi lemah. Ya, karena kita tidak menghiraukan, Tuhan itu semakin lemah. Kita tidak mau
Masih dalam paragraf yang sama, bila suara Yesus tidak segera diindahkan, suara itu akan bercampur dalam pikiran dengan banyak suara-suara lain. Perhatian akan tersita oleh urusan dan kesibukan dunia dan keyakinan pun sirna. Masih dalam paragraf yang kelima, hati menjadi kurang terpengaruh dan jatuh ke dalam kesadaran yang berbahaya tentang singkatnya waktu dan tentang keabadian yang agung di masa kekekalan. Kamu surgawi berdiri di depan pintu Anda, sementara Anda menunggu penghalang untuk menghalangi jalannya masuk. Kalau saya bisa memberikan contoh, mungkin kalau kita periksa di dalam diri kita punya banyak contoh. Tapi jika saya memberikan contoh pada saat ini, mungkin banyak yang akan membenci saya. Tapi contoh sederhana yang saya sampaikan, yaitu sekarang banyak orang-orang muda, orang-orang dewasa, bahkan anak-anak suka bermain game. Pasti mereka akan memprotes ini. Mungkin tidak akan nyaman dengan contoh ini. Jadi, walaupun sudah dilarang orang tua, setiap hari bermain game, sudah dilarang orang tua, dilarang guru. Bahkan dari pemberitaan kita sudah sering mendengar bahwa apa akibat yang buruk dari permainan game. Tapi kita terus melakukan itu. Dalam bermain game. Bahkan sekarang banyak juga anak-anak kecil yang di bawah 5 tahun sudah diberikan game. Dalam review yang harap 15 Desember 1866 paragraf yang ke-6. Waktu di mana kita sekarang hidup adalah satu-satunya pencobaan yang akan kita miliki. Bahaya hari-hari terakhir menimpa kita. Segera kesempatan untuk memperoleh kehidupan kekal melalui penurutan terhadap perintah-perintah Allah akan hilang selamanya. Jika undangan yang diberikan sekarang kita tolak, jika kita tetap tidak patuh, kita tidak akan memiliki masa pencobaan kedua. Kita tidak akan memiliki masa pencobaan kedua. Pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah, Allah atau Mammon. Sekarang, sementara itu disebut hari ini, jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu. Jangan sampai itu menjadi undangan belas kasihan yang terakhir. Hari ini kita harus berubah hari ini. Perkataan ini berkaitan dengan penutupan pintu kasihan, belas kasihan yang terakhir. Kita akan alami Roma 2 ayat 5. Tetapi oleh kekerasan hatimu yang tidak mau berdoa, engkau menimbul murka atas dirimu. Murka atas dirimu sendiri pada hari waktu mana murka dan hukuman Allah yang adil akan dinyatakan. Itulah penutupan pintu kasihan. Kemudian dalam Great Kontroversi halaman 622 paragraf yang kedua, mereka tidak akan mendapat masa percobaan baru untuk memperbaiki cacat-cacat kehidupan mereka di masa lalu. Tidak ada yang diperoleh dari hal itu. Seumur hidup penuh pelanggaran tidak melembutkan hati mereka. Masa percobaan kedua, jika diberikan kepada mereka, akan digunakan seperti masa percobaan pertama untuk menghindari tuntutan Allah dan membangkitkan pemberontakan terhadapnya. Kalau kita ketahui bersama
terjadi, yaitu kebangkitan orang-orang jahat. Ya, kalau kita pelajari setelah 1000 tahun, ya, milenium, 1000 tahun di sorga, Yesus akan turun bersama Yerusalem baru dan umat-umat pilihan setelah 1000 tahun. Tapi sebelum Yesus turun, akan dibangkitkan orang-orang jahat. Tetapi apa yang terjadi pada saat dibangkitkan orang-orang jahat itu? Mereka bersama-sama setan menyerang kota Allah, menyerang umat-umat Allah. Itulah karakter orang-orang jahat yang mati sebelumnya. Jadi karakter yang kita bawa pada saat kita mati, ya, dan pada saat dibangkitkan, itu akan sama. Karakter Firaun, apalagi Hitler, Nero, ya, mereka akan dibangkitkan dengan karakter yang mereka sudah punya, yaitu kejahatan, mau berperang, sehingga pada saat iblis mengajak, ayo kita berperang melawan umat Allah, mereka ikut berperang. Bagaimana kalau misalnya karakter kita suka main game? Yang tersinggung lagi ya. Karakter kita suka main game dan kita mati dalam keadaan kita suka main game, kita akan dibangkitkan pada saat Tuhan membangkitkan orang-orang jahat. Apa yang terjadi? Pasti kita akan mencari game. Kita cari HP kita, kita cari komputer kita. Itulah karakter yang akan karakter kita yang akan kita lakukan apabila kita bangkit. Itu akan melekat di dalam diri kita. Kemudian Wahyu 7 ayat 1 sampai 3. Kemudian daripada itu aku melihat 4 malaikat berdiri pada tempat penjuru bumi, dan mereka menahan tempat angin bumi supaya jangan ada angin bertiup di darat atau di laut atau di pohon. Dan aku melihat seorang malaikat lain muncul dari tempat matahari terbit. Ia membawa meterai Allah yang hidup, dan ia berseru dengan suara yang nyaring kepada keempat malaikat yang ditugaskan untuk merusak bumi dan laut. Katanya, janganlah merusak bumi atau laut atau pohon-pohon sebelum kami memeteraikan hamba-hamba Allah kami pada dahi mereka. Dari pembacaan kita ini, mengapa keempat mata angin ditahan hingga pada saat ini? Belum semua hamba Tuhan diperaikan. Makanya mata angin itu ditahan hingga pada saat ini. Lihat di ayat yang ketiga, janganlah merusakkan bumi atau laut atau pohon sebelum kami memeteraikan hamba-hamba Allah kami pada dahi mereka. Di mana dimeteraikan? Di dalam dahi kita, pada dahi kita. Wahyu 14 ayat 1. Dan aku melihat sesungguhnya ada domba berdiri di bukit Sion, dan bersama-sama dengan dia 144.000 orang, dan di dahi mereka tertulis namanya dan nama Bapaknya. Apa yang akan tertulis di dalam dahi kita? Dikatakan di sini namanya, yaitu nama Yesus dan nama Bapaknya. Itulah yang menjadi karakter kita. Nama Yesus dan Bapaknya adalah karakter Yesus yang sama dengan Bapaknya. Itulah yang harus kita pelajari setiap hari mengenai karakter Yesus dan Bapaknya. Kita selalu harus belajar dari firman Tuhan.
bila mana kita akan diberkaikan dengan nama Yesus dan nama Bapaknya. Paragraf 13 Revival Harap tanggal 7 Juni 1887. Empat malaikat perkasa masih menahan kekuatan angin. Kehancuran yang mengerikan dilarang untuk datang sepenuhnya. Kecelakaan di darat dan di laut. Hilangnya nyawa terus meningkat oleh badai topan, oleh bencana kereta api, oleh kebakaran, banjir yang mengerikan, gempa bumi dan angin akan menjadi pemicu bagi bangsa-bangsa untuk satu pertempuran yang mematikan. Sementara para malaikat menahan tempat angin, melarang kekuatan setan yang mengerikan untuk digunakan dalam pemarahannya. Sampai pada hamba Allah dimeteraikan di dahi mereka. Bersiaplah, saya mohon. Ini perkataan Ellen G. White. Saya mohon bersiaplah sebelum semuanya terlambat selama-lamanya. Yohanes 15 ayat 5. Akulah pokok anggur dan akulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Selanjutnya, manuskrip 1862 paragraf 21. Jika kita percaya pada hari diri kita sendiri, kita pasti akan jatuh. Kristus berkata, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak dapat berbuah jika kamu tidak tinggal di dalam aku. Kita harus tinggal di dalam anggur kebenaran, yaitu Yesus Kristus, agar supaya kita berbuah. Buah apakah yang akan kita hasilkan? Masih dari paragraf yang 51 tadi. Buah apa yang akan kita hasilkan? Buah roh. Buah roh yang kita akan hasilkan, yaitu kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Paragraf 2 dalam kerinduan segala sama halaman 676. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Tinggal di dalam Kristus berarti selalu menerima rohnya Kristus. Suatu kehidupan penyerahan yang tidak terbatas pada pekerjaan. Youth Instructor, paragraf 3, tanggal 21 Juli 1892. Ini adalah mimpi dari Sister White yang dituliskan di sini. Saya bermimpi di mana saya melihat sekelompok besar orang berkumpul bersama, dan tiba-tiba langit menjadi gelap, guntur bergulung-gulung, kilat menyambar, dan suara yang lebih keras daripada gemuruh guntur terdengar melalui langit dan bumi, berkata, sudah selesai. Dan sebagian dari rombongan dengan wajah pucat melompat ke depan dengan meratapan kesakitan berseru, oh, saya belum siap. Pertanyaannya adalah, masih dalam paragraf ini, mengapa kamu tidak siap? Mengapa kamu tidak memanfaatkan kesempatan yang aku berikan kepadamu dengan murah hati? Saya terbangun dengan seruan yang berderi di telinga saya. Saya belum siap. Saya tidak diselamatkan. Binasa
binasa, binasa selamanya. Itu adalah mimpi yang dialami oleh sistem lain. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi, marilah kita belajar bagaimana kita harus menerima Allah, yaitu Yesus dan Bapa, menjadi karakter kita. Dan akhirnya malaikat yang membawa alat tulis itu cepat kerjanya, dan ini belum selesai. Sementara ini, sekarang ini, malaikat yang membawa alat tulis itu untuk mematahkan cepat kerjanya, dan ini belum selesai. Masih ada waktu bagi kita. Akan tetapi akhirnya kita tidak tahu. Karenanya jangan kita sia-siakan waktu hari ini. Pada hari ini sekiranya kamu mendengarkan suaranya, jangan keraskan